udah yang harus dipikirin ini nih, match terakhir Nah, di map E-Ranger, match penutupan kita pada malam hari ini. Dan jalur pesawatnya masih sama seperti sebelumnya Sanskuy, betul. sama-sama membagi 50-50 dan otomatis tim-tim semuanya akan dipermudah. Betul sekali, setelah tadi kita melihat SG turun di atas Ronzok, di seberang dari Ronzok, kali ini SG akan kembali ke kampung halaman mereka, akan kembali mudik ke Severny. Betul, akan kembali ke kampung halamannya seperti yang dijelaskan sama Sanskuy ke Mhm. arah Severny. Kalau misalkan tadi kalau kita lihat ada tim Eagle 365 yang scrappingnya itu dapetin rumah banjir. Kita lihat nih, Eagle 365 bakalkah turun di tempat yang sama seperti match sebelumnya? Ya. Oh, Wow. ternyata yang turun ke Severny itu dua orang yang lainnya tidak mudik tapi merantau ke area yang lain, ada JMax dan juga ada Slayer. Edisi lebaran ya Edisi Sanskuy? lebaran. Edisi lebaran. Sebelum tanggal 6, ingat peraturan pemerintah. Kita patuhi, betul sekali. Dan kalau kita lihat nampaknya teman-teman semuanya victim juga berada di area-area dekat Yasna ya seperti biasanya. Mhm. Bonafide mengisi area Ronzok, Eagle 365 akan coba mengisi Ruins kali ini. Yes, dan Aerowolf 5 bakalan kembali menempati daerah sekitaran SMB. Kalau sebelumnya tadi ada 2 player yang split ke arah Novo dan sekarang juga sama. 2 player dari Aerowolf 5 bakalan split ke arah Novo dan 2 player yang lain bakalan tetap di main areanya SMB. Betul, dari sisi lain ini dia Pinky bersama dengan Jersey yang tadi sempat kita bahas. Turun bersama di area Severny, di area utara dari Iragelnya. Dan kalau kita berpindah ke arah yang lain mungkin, nah ini dia Bonafide. Berada di area-area yang memang selalu diisi oleh mereka dan biasanya licin. Langsung Mhm. berada di Bukit Ronzok. Yes, bener banget. Bukit Rozok, kalau misalkan kita berbicara Bukit Rozok itu choke point yang emang bener-bener wajib banget ditempatin oleh tim-tim lainnya dan kita Hmm? bergeser ke arah tim Aura masih tempat yang sama yaitu di sekitaran Gergopol. Ya, ini menjadi area yang memang selalu menjadi tempat turun dari pemain-pemain Aura. Selalu turun di sana untuk melakukan looting-lootingan di area sebelah kiri ya. Kalau kita lihat di Gregopol, sementara itu di area yang lainnya. Ada Boom, Ponbit bersama dengan Fokker. Sedang melakukan rotasi, nampaknya akan coba masuk ke arah Prison. Yes, satu player itu dari Boom, seorang Fokker bakalan rutin-rutin di daerah sekitaran Prison, sementara yang lainnya bakalan tetap ke daerah Mansion seperti tempat awal yang biasanya ditempatin oleh Boom itu sendiri. Dan di sisi lainnya itu ada Onyx juga yang berbagi compound seberang-seberangan di daerah sekitaran Gergopol. Betul, Prison ini kalau di turnamen Mm-mm, jarang banget diisi oleh tim-tim yang bermain ya. Tapi kalau di klasik sering banget banyak yang turun di sering-sering. area Prison. Dan Prison setelah adanya Erangel 2.0 itu berubah. Tadinya kan Prison kosong kan, nggak ada Kosong. pagernya. Sekarang ada pagernya muter tuh. Itu dia makanya, udah semakin bervariasi lagi dengan tiren-tiren juga sekarang udah mulai di-update, udah Mm-mm. mulai berbeda lagi dan semakin seru lagi kalau misalkan fight-fight-nya di open field. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat ini dia dari seorang Potato sedang melakukan looting-looting juga dari sisi lain di Yasnaya. Ada pemain dari tim victim Bobs bersama Rocky dan juga Misery berada Yes. di area tersebut. Sementara itu Bigetron, Zuxi sedang melakukan rotasi kali ini menuju ke Pulau SMB harusnya. Iya, Pulau SMB betul. Wow, dari Bigetron sendiri lebih memilih untuk langsung keluar aja dari farm dengan mengamankan 3 buah vehicle. Itu untuk lanjutin lagi rotasinya. Sepertinya dari Bigetron Red Alliance itu pengen menuju ke arah Novo. Ya, kalau kita lihat karena memang circle-nya tadi membanding ke arah bawah sehingga semua tim langsung saja melakukan rotasi ke area-area selatan dari Erangel-nya seperti yang dilakukan oleh EVOS juga. Turun ke area bawah mereka dan kali ini akan coba berdekatan dengan tim-tim lain karena mereka sudah ada di SMB kalau nggak salah tadi ya. Yes, dan Eagle 365 kembali turun lagi di daerah sekitaran rumah banjir untuk sementara waktu. Sejauh mata memandang gak ada tim-tim yang bakalan fight di early dengan Eagle 365. Ya, berarti ini area dari Alter Ego yang Mm-mm. ditinggalkan akan coba diambil oleh Eagle 365 dan memang di area sana tidak ada yang mengganggu, berarti mungkin ini akan memang menjadi drop zone Eagle 365 sepanjang Grand Final. Yes, dan untungnya dari Bonafide walaupun dia turunnya di drop zone di sekitaran Rozok, salah satu player nggak ada yang mau scrappingan ngambil ke area rumah banjir. Ya. Kalau misalkan ada yang mempunyai pemikiran yang sama itu bisa jadi ketemu sama player-player dari Eagle 365. Betul sekali, dari sisi lain ini dia di area Milta ternyata diisi oleh Void, masih tetap mereka untuk melakukan looting-looting di area sana. Void masih kita tunggu permainannya seperti di regular season karena di Grand Final kali ini sangat berbeda permainan Void, Yes, tidak bener seperti di banget. regular season. Mereka seakan balik lagi ke Void di season 2. Kalau kata memes dari
pubgmobile.esport.id. Oh iya benar banget. Makanya kalau penasaran langsung aja dipantengin dan juga jangan lupa di-follow pubgmobile.esport.id biar bisa tembus tuh hadiah-hadiahnya. Betul, dan kalau kita berpindah ke arah yang lainnya, ini dia di area-area kanan Milta berarti ini Power, Melta Power, benar? Milta Power. Akan coba diisi oleh tim 21, ada Foxe juga dengan peci level 3-nya. Peci level 3-nya seperti biasa ya Mhm. Foxe dengan peci level 3-nya itu biar bismillah nggak headshot sama tim-tim lain. Betul sekali, dan kalau kita lihat dari sisi lain, Bigetron Red Alliance ada Ryzen juga sedang memantau area jembatan karena circle memantul ke area bawah. Jadi kemungkinan besar ada tim yang mungkin melakukan rotasi melewati jembatan tersebut. Yes, dari Ryzen juga udah mulai mantengin, tinggal nungguin aja timingnya kapan tim-tim bahkan berlomba-lomba untuk melakukan penyeberangan. Tapi di sisi lain dari RRQ, dari seorang Voldemort udah berhasil mengamankan satu buah vehicle, bahkan nge-follow up pergerakan seorang Nerpeko berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ya, kembali kali ini kita lihat Voldemort sedang mencari informasi di bawah sana, ada sebuah bagi akan coba diambil nampaknya oleh seorang Nerpeko. Dengan motornya berganti dengan bagi, sementara itu dari sisi lain ini dia. Pemain-pemain dari Dewa United sudah melakukan setup, ada Steve, Cai di area jembatannya, Uni berada di rumah jamur, Hans berada di area rumah panjang, dan juga ada Oki Ozora di belakang Broken Wall. Yes, 4 player dari Dewa United mengamati bagian angle yang berbeda, 4 player mengamati sisi bagian yang berbeda juga. Itu benar-benar mengenakan banget untuk Dewa United sendiri apabila ada tim-tim yang berusaha untuk nyebrang masuk dalam circle selanjutnya. Dan kita bergeser ke arah tim Bonafide di mana Ucup juga sedang melakukan rotasi untuk menuju checkpoint selanjutnya. Ya, kembali kita lihat kali ini Ucup sedang melakukan rotasi, di belakangnya ada pemain Bonafide yang lainnya. Akan coba memantau menjadi palang pintu, menjadi pemain terdepan dari pemain-pemain Bonafide yang sedang melakukan rotasi dari satu titik ke titik yang lainnya, mencari pit stop selanjutnya untuk mereka mainkan, mungkin untuk mereka diami beberapa saat. Yes, dan banyak banget tim-tim yang menjaga daerah sekitaran ujung-ujung jembatan. Udah Mhm. siap banget untuk ngebegal tim-tim lain yang berusaha melakukan rotasi, dan dari Maybe sendiri juga udah siap banget dengan setupnya berusaha mendapatkan vision yang tertinggi dari jembatan. Akan coba naik ke area jembatannya, ini memang sebuah setup yang sering terjadi kalau sedang begal nih. Setup memang mulai berubah juga. Kalau zaman dulu kan kita cuma nunggu di belakang area-area yang ada di situ. Kan ada Iya, beberapa obstacle tuh kalau di jembatan. Ada mhm, mobil yang memang udah nggak bisa dinaikin. Terus ada sebuah gentong-gentong juga kan di situ kan. Ada tong-tong juga. betul Itu biasanya kita betul. nunggu di belakang situ. Kalau kalau nggak nih, di belakang mobil-mobil kayak gini. Tapi sekarang sudah banyak setup yang dilakukan. Kayak naik ke atas. Itu mulai berubah-berubah tuh. Setup-setup kalau kita mau ngebekal di jembatan. Yes, ini jembatan di ujung ada Void, di ujungnya lagi ada Bigetron. Ini Mhm. kalau misalkan ada tim yang lewat begitu aja bisa lepas dari Void, tapi belum tentu bisa lepas dari Bigetron karena ada dua lock yang berbeda. Betul, kita tinggal menunggu tim mana yang akan coba lewat area tersebut, dan kita akan menunggu juga. Kalau sampai Voin masuk lebih dalam lagi menuju ke Pulau SMB, pastinya Ryzen sudah siap untuk memantau pemain-pemain Voin yang lewat. Yes, dari Maybe juga masih di tempat yang sama berusaha membuka angle vision yang lebih luas lagi untuk sementara waktu. Sejauh mata memandang, Void bakalan aman posisinya, tapi yang nggak aman, Booms harus berhati-hati lagi karena dia kedatangan tamu dari tim Geek. Ada Kato, Lisa, dan juga Dinosaurs yang sejauh ini jaraknya cukup dekat dengan Booms. Ya, akan coba dicari seorang boom sekali ini. Naik sebuah bagi, ngacir begitu saja, di spray mungkin ya dengan kali tiganya, dengan M4 digunakan oleh seorang dinosaurus, maksud saya, ada juga Katolisa melakukan tapping dari sebelah kiri dan berganti ke kanan dari seorang dinosaurus. Namun dari sisi lain ini dia Ikyar akan coba melakukan spray dengan DP-nya, dengan skin season sekarang, skin warna ungu yang tadi kita bahas. Itu dia akan coba melakukan spray ke arah bawah mencari pemain-pemain dari 21 Esport. Yes, kalau nggak salah tadi satu player dari 21 udah berhasil bisa ditumbangkan, dan dari kapalnya juga udah mulai berasap, udah nggak bisa dinaikin lagi. Sementara waktu posisinya bener-bener di lock banget Hijrah, dia nggak mau kasih lepas pengamatannya ke arah tim 21. Akan terus dipantau pemain-pemain dari 21 Esport yang memang sudah terjebak di arah perairan. Kalau kita di air kita nggak bisa nembak, kita cuma bisa pasrah Itu dia. menerima tembakan-tembakan dari pemain-pemain boom. Berarti ini tembakannya nggak bisa ditolak, cuma bisa diterima. Itu dia. Gak harus ditolak, mau nggak mau harus diterima. Iya betul. Peluru panasnya dari Bubble Foxe harus juga terknock out. Berarti misalkan dua player terakhir dari tim 21. Ikyar dengan DP-nya akan coba mencari pemain-pemain dari 21 Esport. Ada Jacket dan juga ada satu pemain yang lainnya masih berenang-renang di sana. Akan coba diledakkan juga dengan sebuah granat ke arah bawah. Itu dia, namun belum mendapatkan siapapun karena memang Jacket dan juga Cisun sangat jauh posisinya dari pemain-pemain boom.
Yes, tapi sekarang posisi yang paling bahaya itu ada di Jughead. Dia Mhm. udah low banget, kalau misalkan dia pengen ngambil nafas, otomatis kelihatan vision-nya dan di-spray menggunakan DP-nya dari seorang Ikyar, tapi belum bisa mendapatkan korban atau target selanjutnya ke arah tim 21. Masih coba dicari kali ini pemain-pemain dari tim Boom tidak mau melepaskan 2 kill yang sangat segar dari 21 Esport karena memang 21 Esport hanya bisa pasrah. Akan coba dicari juga dengan sebuah DP lagi-lagi digunakan oleh seorang Hijrah, kali ini kali 3 digunakan, namun itu dia justru tenggelam yang membuat Jughead pulang, bukan peluru panas dari tim Boom. Yes, berarti menyisakan last man standing dari tim 21 dan seorang Cisut posisinya ketahuan oleh seorang Ponbit dan langsung di finish begitu aja. Tim 21 menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, melanjutkan perjalanannya pemain-pemain dari tim Boom ini, dia dari satu titik ke titik yang lainnya sudah berhasil masuk ke dalam circle juga, akan segera menuju ke arah Pulau SMB mungkin karena memang Pulau SMB kemungkinan besar menjadi akhir dari circle-nya karena banyak sekali area, bahkan seluruh area Pulau SMB masih masuk ke dalam circle. Yes, dan kita bergeser ke arah sekitaran Ferry Pier di mana Genesis Dogma masih di tempat yang sama di drop zone yang mereka belum ada pergerakan yang terlihat cukup jelas dari arah tim Genesis Dogma, dan juga di sisi lainnya ada Eagle 365 Anthem yang juga udah mulai membuka angle vision yang lebih luas lagi. Kali 4 digunakan kali ini oleh seorang Anthem. M4 sudah disiapkan 40 peluru. Masih memantau keberadaan dari lawan-lawannya, namun dari tim Onyx juga sudah bersiap. Ada Rafia sedang melakukan proning di sana bersama dengan Nick di rumah jamur. Mencari di manakah lawan-lawan mereka, namun Nick akan coba ditembak kali ini, akan coba di-tapping oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Yes, benar banget. Dan kita masih fokus ke arah tim Onyx di mana Nick masih terus membuka angle vision yang lebih luas lagi, berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin kalau misalnya ada tim-tim lain yang saat ini jaraknya cukup dekat dengan tim Onyx. Tapi apa yang dilakukan oleh Raffi itu cukup unik loh. Dia berani untuk melakukan proning di samping Dasianya. Itu jarang banget ada tim, ada player yang berani kayak gitu. Karena itu tadi open loh sebenarnya. Open, bener banget. Dan seorang Potato juga udah mulai memberikan suppressing fire ke arah tim Bigetron Red Aliens, tapi belum terjadi satu knock yang bisa diamankan oleh Potato. Ya, Potato kali ini akan coba di-press oleh pemain-pemain Red Aliens masuk ke dalam sebuah compound. Dia akan coba dicari oleh seorang Liquid dengan M60-nya sudah sangat siap. Kali 4 digunakan melakukan tapping-tapping ke dalam compound, namun belum on point karena memang masih melakukan proning seorang Potato di dalam compoundnya. Yes, tapping menggunakan M16 dari seorang Liquid belum berhasil mendapatkan satu knock ke arah tim Aero. Aero masih bisa bersembunyi sementara waktu di dalam compoundnya. Ada smoke juga yang udah mulai di pop out dari Aero Wolf untuk menutup angle visionnya ke arah tim Bigetron Red Alien. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari Red Aliens ada Liquid dan juga ada Zuxi mencari pemain-pemain dari Aerowolf. Sementara itu kita lihat kali ini Liquid sudah bergerak dengan Dasianya, akan coba menjemput seorang Zuxi. Oh tidak, Zuxi juga punya vehicle-nya sendiri. Yes, dan circle-nya Sanskui mengarah ke bagian barat dari E-Rangel. Ini bakal menyulitkan tim-tim lainnya yang udah set up terlebih dahulu di bagian timur E-Rangel. Ini seperti circle di Super Weekend terakhir di hari yang pertama. Wow. E-Rangel yang pertama, Super Weekend ketiga hari yang pertama seperti ini. Saat circle-nya sudah mengambil semua SMB, tiba-tiba membanting ke area jembatan sebelah kiri. Waktu itu juga kayak gini. Bener banget, dan makanya dari seorang Luxi bakal spray menggunakan AKM yang belum berhasil mendapatkan satu knock karena RPK tapping menggunakan mininya juga dari seorang Luxi belum berhasil mendapatkan satu knock, tapi di sisi lainnya Dewa United jaraknya cukup dekat dengan Bigetron Red Alien. Akan coba dipantau kali ini pemain-pemain dari RRQ karena sedang berenang-renang di area sana. Akan coba dicari oleh Red Aliens, namun Liquid juga mundur terlebih dahulu untuk memarkirkan mobilnya. Mencari kali ini di manakah keberadaan dari seorang Nerpeko, sedang berenang-renang saja ingin menyeberang dari area SMB menuju ke area pulau utama E-Rangel. Yes, nih dari Bigetron Red Alien sendiri di laut ada RRQ, tapi di area jembatan ada Dewa United. Mau gak mau Bigetron harus bisa commit fight terlebih dahulu kalau misalkan mereka pengen rotasi dengan aman. Ya, mereka akan coba mengambil compound tersebut. Kayaknya pemain-pemain Red Aliens betul sekali akan coba melakukan setup di sana, mencari informasi lanjutan di mana lawan-lawannya. Namun kali ini Dewa United juga terlihat sudah mulai bergerak satu pemainnya dengan sebuah UAZ Uni ke arah belakang. Betul banget. Dari seorang Luxi juga masih terus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam Bigetron Red Alliance, di follow up dengan tim-tim lainnya, dan juga udah mulai terdengar ada 1-2 buah kendaraan yang udah mulai dinaikin oleh Bigetron Red Alliance. Dan kita lihat kali ini Luxi dengan AKM-nya akan coba bersiap dia untuk menyambut lawan-lawannya, menyambut tamu-tamunya. Dari sisi lain ini dia Rocky bersama dengan Misery dan juga pemain-pemain dari tim Victim Sovers yang lainnya akan coba melakukan spray ke arah depan tadi Misery, namun belum on point ke arah pemain-pemain dari Aura. Yes, Misery bakalan berusaha untuk repositioning untuk sementara waktu, tapi Rosesi posisi langsung di-push gitu dengan 12 Fayus dari tim Victim. Double pick berhasil mendapatkan satu knock ke arah Rosesi, dan juga ada trading yang terjadi, tapi sayangnya Rosesi harus terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Yang dilakukan Rosesi cukup pintar, dia turun ke bawah, kalaupun dia nggak bisa diselamatkan, setidaknya
crate dia nggak bisa di-looting. Iya bener banget, bakal menyusahkan tim victim karena mengingat ini circle-nya udah bakalan sulit Iya, banget untuk melakukan looting-looting dan dari victim sendiri Misery udah mulai ada smoke yang udah di pop out juga untuk nutupi angle vision dari arah tim lainnya. benar. Jadi Roses ini benar-benar kalaupun dia harus pulang ke lobby, yang penting lootingannya nggak diambil sama pemain-pemain tim victim. Jadi tim victim nih keluar peluru tapi nggak bisa ngambil peluru dari seorang Rosesi tadi. Itu Nih dia. antara pinter atau dengki sih sebenarnya. Yang penting jangan sampai diambil lah Iya, punya saya lah. aduh nggak rela, Iya, gue udah nggak looting capek-capek, Benar. nggak rela kalau misalnya diambil tim lain. Iya itu dia, dan kalau kita berpindah ke arah yang lainnya, Poundbeat membuka skop kali tiganya mencari seorang bot yang sedang bergerak dengan sebuah vehicle tadi dari sisi yang cukup jauh sebenarnya. Ya, benar banget. Dan kita bakalan fokus ke arah tim boom di mana Poundbeat berusaha mencari celah untuk masuk ke dalam checkpoint selanjutnya. Lihat, itu jembatan benar-benar di-secure dengan sangat baik oleh tim Onyx. Dari DU juga udah mengamankan sisi Wah. bagian jembatan, dan dari Bigetron itu untungnya komponen masih masuk dalam circle. Ini circle yang benar-benar membuat penonton senang, yang main puyeng Itu karena dia. semuanya akan berada di area yang cukup kecil. Ini area perairannya itu benar-benar gede banget yang Gede masuk ke banget. dalam circle. Dewa United diuntungkan karena mereka sudah melakukan setup di sana. Ada juga tim Geek yang berada di area kiri bawah, itu cukup aman karena mereka benar-benar gak ada lawannya di area-area tersebut. Hanya ada tim Onyx di Force maksud saya di belakang, dan juga area Wolf. Yes, dan dari Genesis Dogma bahkan ketemu dengan tim boom dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, bahkan di-push begitu aja. Seorang Fokker bisa mendapatkan angle shoot, tapi hati-hati ada spray Cost Combat bahkan terjadi. Seorang Fokker harus ketumbang terlebih dahulu, dan juga Poundbeat masih bersembunyi, masih planning itu sementara waktu. Kita lihat kali ini melemparkan granat ke arah atas, nampaknya mencari pemain-pemain dari tim Boom. Namun Nichil dan juga Bongs ada di bawah sana, akan coba dicari oleh pemain-pemain dari Boom. Namun Hijrah ter-takedown karena ada granat dari seorang Nichil. Banyak sekali granat yang dilemparkan, dan itu dia tersisa satu orang saja. Seorang Poundbeat harus segera melakukan revive ke arah dua rekannya yang tiba-tiba terkenok dengan sangat cepat. Wow, bener banget. Smoke juga udah mulai di pop out oleh masing-masing tim. Dari Genesis Dogma, seorang Boom juga masih terus menutup angle visionnya ke arah atas, dan dari seorang Star udah berhasil touchdown di area sekitaran compound rumah jamur. Star kali ini masuk ke arah rumah jamurnya. Bombs masih bertahan di sana, dua orang. Dari pemain Genesis juga masih bertahan di belakang, dan Star bisa mendapat satu orang. Benar-benar sangat pintar sekali Star untuk melakukan flanking jauh ke arah atas, mencari angle shoot yang free ke arah pemain dari tim Boom. Yes, dan di sisi lain juga Aura Jaxi harus knock out karena terkena suppressing fire dari tim-tim lainnya. Dan sementara itu fight masih terus jadi. Boom masih terus menjaga commit push dari dua player dari tim Boom, dan satu player dari Hijrah masih bisa di take down, dan Anthem berhasil mendapatkan Jaxi. Yang men-takedown Hijrah tadi itu bukan pemain-pemain dari Genesis Dogma, tapi dari RRQ Ryu. Ternyata Warung join the fight kali ini. RRQ Ryu akan coba membuat pemain-pemain dari tim Boom lebih puyeng lagi. Mereka harus puyeng melawan Genesis Dogma. Saat ini dipuyengkan juga karena RRQ Ryu join the fight. Itu dia satu orang terakhir dari Boom akan coba melawan seorang Boom juga kali ini. Fight terjadi, akan coba satu lawan satu, mungkin close combat terjadi. Itu dia nampaknya belum ketahuan dan akhirnya dipulangkan. Yes, finishing point yang sangat amat baik ditunjukkan oleh Genesis Dogma dengan total 4 kill udah berhasil mereka bekukan, dan di sisi lain jembatan masih terus di-secure dengan sangat baik oleh tim Onyx. Tapi hati-hati, di seberangnya itu ada tim RRQ juga yang bakalan join to the fight. Dan kalau kita lihat nampaknya ada satu tim yang langsung masuk saja. Itu dia tadi dengan sebuah vehicle-nya langsung ditembak oleh pemain-pemain dari tim Genesis Dogma. Kita belum tahu siapa yang vehicle-nya langsung nyemplung ke arah air. Itu dia, dan Licin harus tergelincir di sakitnya peluru-peluru panas, dan sementara itu No Mercy belum berhasil mendapatkan confirm kill ke arah Licin. Dan sisi lainnya Renore berhasil mendapatkan satu knock ke arah tim Onyx. Ya, kita lihat kali ini Anthem bersama dengan Eagle 365 juga langsung masuk ke dalam air. Kali ini akan coba berenang-renang, mungkin dicari oleh pemain-pemain dari tim Aura No Mercy. Melakukan spray ke arah bawah, itu dia ada satu pemain yang sedang melakukan healing di dalam sebuah bagi yang sudah tercebur. Yes, karena sulit banget, mereka pengen nyebrang udah keburu di lock sama tim-tim lain yang mau gak mau harus nyemplungin vehicle untuk looting-looting di bawah laut. Dan di sisi lainnya Misery, Redfest juga harus ternokat satu demi satu player udah mulai bonyok di circle kita yang keempat. Ya, kalau kita lihat kali ini No Mercy coba melemparkan smoke terlebih dahulu untuk menutup angle shoot dari arah jauh. Nampaknya akan coba merapat juga karena ini benar-benar area pantai ini free banget, open banget, gak ada obstacle sama sekali. Yes, benar, dari No Mercy juga bakal langsung memajukan aja vehicle-nya. Dan seorang Daybot berada di kursi penumpang berusaha nge-spray ke arah tim Eagle 365, tapping menggunakan M4. Kena banget hit marknya kelihatan di seorang Anthem, bahkan tapping lanjutan, dan Anthem berhasil bisa di-finish oleh seorang Daybot. Permainan yang sangat luar biasa dari seorang Daybot kali ini, tapping ke arah depan, dan Daybot pun ketahuan posisinya oleh seorang J-Max kali ini dan memulangkan Daybot serta tim Genesis Dogma.
Yes, dan juga dari Masih seorang ada satu orang. Jaden berhasil bisa 2 orang. nge-finishing point ke satu player dari tim Eagle 365. Audrey menjadi target selanjutnya. Ini banyak tim-tim yang menggunakan meta yang sama dan Audrey berhasil bisa dipulangkan oleh Ray Jaden. Ya betul sekali, ternyata Genesis Doko masih tersisa 2 orang dengan 7 poin kill yang sudah mereka dapatkan. Dan kali ini kita lihat Voin pun dipulangkan ke arah lobby dengan 1 poin kill yang mereka dapatkan. Genesis Dogma masuk ke dalam blue zone, terkena blue zone-nya. Dan kita lihat kali ini pemain-pemain dari Bigetron akan coba melakukan tapping-tapping. Luxi dengan mininya mencari seorang Raffi, ketahuan Raffinya dan headshot ke arah seorang Raffi yang sedang melakukan proning di sana. Dan kembali mini penguin dari seorang Luxi memakan korban. Yes, dan di tengah-tengah fight muncul airdrop yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Red Alliance. Tapi kita bahkan fokus antara fight yang masih terjadi. Dewa United juga masih terus melakukan tapping-tapping dengan MCC-nya. Tapi di sisi lainnya Onyx somehow juga harus terfinish di posisi ke-13. Pertahanan dari Dewa United akan coba dipush oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance karena Zuxi dan juga satu pemain yang lainnya sudah akan coba berada di sana berdekatan dengan pemain-pemain dari Dewa United. Uni akan coba dicari oleh seorang Liquid, kali ini akan coba mencari satu orang, namun Ozora terkena ter-takedown oleh seorang Zuxi. Yes, dari Zuxi juga bakal loncat-loncat berusaha membuka angle view yang lebih luas lagi. Ada lemparan granat dari seorang Ryzen dan juga berbalas granat. Uni belum berhasil bisa ditumbangkan. Splash damage-nya juga belum berarti dari masing-masing tim. Dan ada spray juga dilanjutkan oleh tim Bigetron dan Ryzen. Granat dari Uni berhasil mendapatkan seorang Ryzen, Sanskuy. Ryzen harus segera diselamatkan dan kali ini Uni akan coba melemparkan granat kembali kah? Belum dilemparkan dan itu dia lemparan granat selanjutnya dari seorang Uni. Belum berhasil, belum on point karena tidak terlalu dekat dengan pemain dari Red Alliance. Namun Steve bisa mendapatkan satu orang. Luxi pun tertakedown oleh seorang Steve Chai. Wow, backup yang sangat baik ditunjukkan oleh Dewa United. Total 2 player dari Bigetron Red Alliance bisa ditumbangkan. Dan ngomong-ngomong ditumbangkan, Eagle 365 juga harus terfinish di posisi ke-10. Betul sekali, kembali kali ini Zuxi menggunakan sebuah dasianya akan bergerak bersama dengan Luxi. Luxi belum sempat healing, akan langsung menggunakan dasia saja masuk ke dalam circle-nya mungkin. Dan Dewa United masih masuk ke dalam circle karena mereka berada di area jembatannya berdekatan dengan tim lain. Namun kali ini kita lihat Genesis Dogma akan melakukan spray ke arah pemain-pemain dari RRQ Rio yang sedang melakukan renang-renang gaming. Dan itu dia, 2 orang sudah didapatkan. J-Max juga akan coba dicari. J-Max bisa didapatkankah? Belum didapatkan, berganti dengan mini tapping-tapping. Namun J-Max langsung dipulangkan karena terkena blue zone-nya, cukup sakit. Wow, itu RRQ santapan empuk banget sih untuk Genesis Dogma. Dan juga ada tapping-tapping dengan mininya dari seorang Star. Berhasil melakukan finishing point ke arah Dewa United. Dan Scarlet Gaming juga harus tereliminasi di posisi ke-8. Ya, nampaknya Uni tadi dipulangkan dan Star bisa melakukan steal kill ke arah Uninya. Dan kita melihat kali ini Aerowolf masih cukup nyaman mereka, masih cukup aman mereka di satu area. Akan coba dikuasai, namun dari seorang Toms dengan M16-nya akan coba mencari tapping-tapping ke arah pemain-pemain dari tim EVOS. Namun kita lihat fight pecah di mana-mana. Red Alliance juga akan berhadapan dengan tim EVOS. Dan itu dia, EVOS langsung dipulangkan. Belum, Tidak, masih ada KF. satu orang. Betul, masih ada KF yang tersisa bersembunyi di balik satu buah vehicle. Dan juga ada spray menggunakan M4 dari seorang Dinosaurs. Belum berhasil mendapatkan satu knock, tapi KF menjadi target selanjutnya untuk sementara waktu. Dari tim Geek juga harus mulai beranjak lagi masuk ke dalam circle selanjutnya, sama halnya dengan Bigetron Red Alliance. Betul sekali, Bigetron kali ini sudah setidaknya mereka mengumpulkan kill dengan cukup banyak ya sejauh ini. Dan kita lihat 6 tim masih bertahan, 17 pemain masih bertahan di E-Ranger kita di match terakhir untuk Grand Final hari yang pertama. Namun itu dia, sangat free sekali ke pemain-pemain dari Aerowolf, dari seorang Toms. Namun Toms juga tertakedown oleh seorang No Mercy justru dari kiri. Wow, ada third party yang dilakukan oleh seorang No Mercy. Berhasil mendapatkan satu knock ke arah tim Geek. Sementara itu ada spray, itu ada smoke dari seorang Katolisa. Berusaha bersembunyi di balik smoke-nya, menjadi ninja, menjadi rumput untuk posisi yang gak ketahuan. Tapi ada spray menggunakan sekarang dari seorang Razen. Berusaha memborbardir pertahanan dari tim Geek. Kita lihat kali ini Ryzen kembali akan coba melakukan spray ke arah bawah dengan Scar L-nya mencari pemain-pemain dari tim Geek di belakang smoke-nya, namun belum berhasil akan didapatkan. Tops juga dipulangkan karena terkena blue zone. Star akan terus melakukan tembakan-tembakan ke arah satu pemain. Steve tertakedown oleh seorang Zuxi dengan SKS-nya dari arah jauh. Ya, sebenarnya langsung di confirm kill oleh seorang Nichil. Berarti terjadi steal kill sepertinya. Dan kita lihat ada airdrop juga yang udah mulai turun. Fight masih terus terjadi dan Oki Ozora masih bisa bersembunyi dengan nyaman di atas jembatan. Ya, Ryzen bergerak dengan dasianya melakukan pergerakan ke arah depan. Touchdown dia di belakang sebuah batu menjadi natural obstacle yang akan coba dimainkan oleh seorang Ryzen. Namun kali ini Renal Ray juga sudah bergerak berada di area paling depan dari pemain-pemain Aerowolf yang lainnya. Ya, sebenarnya dari Zuxi juga udah menaiki satu buah vehicle-nya untuk mulai touchdown ke checkpoint selanjutnya. Di sisi lainnya Super Una masih terus ngelok posisi dari Bigetron dan tapping menggunakan DP-nya dari seorang Potato berhasil men-knockdown seorang Luxi. Balik kali ini kita lihat Super Una akan coba melakukan spray mungkin dengan M4-nya.
kali 4 digunakan dan itu dia 2 orang didapatkan oleh pemain-pemain Aero akan langsung di end mungkin. Namun Super Una punya PR, harus maju sedikit, akan coba maju ke depan, lari-lari dia. Sementara itu Renalre akan langsung melakukan reload terlebih dahulu untuk mencari pemain-pemain Red Alliance yang lainnya. Namun Genesis Dogma juga berada di sebelah kiri dari seorang Potato. Itu dia, Aero harus berhati-hati, dia nggak bisa fokus ke salah satu angle aja. Melainkan harus berbagai angle dijaga dengan sangat baik oleh Aero Wolf Limax. Di bagian kiri ada Genesis Dogma, di depan ada Bigetron Red Alliance dan juga masih ada Trisha Last Man Standing dari Dewa United. Dan tappingan SKS dari Juxi berhasil memberikan satu knock, tapi terjadi trading antara Bigetron dan juga Aero Wolf Limax. Ya, Bigetron masih bisa untuk melakukan healing di sana. 2 pemainnya low, Zuxi harus segera diselamatkan. Liquid mungkin akan menjadi tim rescue karena sudah melemparkan smoke ke arah seorang Zuxi. Masih bisa di revive nampaknya karena jarak tidak terlalu jauh dan itu dia Liquid bergerak. Namun Star bisa berada 1 orang, justru bukan Star. Oki Ozora kali ini yang mendapatkan 1 point kill menuju ke seorang Potato dari tim Aero Wolf. Yes, di posisi yang kejepit, Oki Ozora masih bisa mendapatkan 1 knock, tapi dia juga masih mempunyai PR yang cukup banyak untuk masuk dalam circle selanjutnya. Mengingat di bagian kanan ada Genesis Dogma dan juga ada tapping menggunakan mininya dari seorang Lucy, terus memberikan suppressing ke arah Oki Ozora. Ya, mini penguin dari seorang Luxi memang sudah banyak memakan korban dan itu dia Oki Ozora pun dipulangkan oleh Genesis Dogma. Kita melihat kali ini Dewa United langsung pulang di peringkat keempat dan kita melihat Nichil akan coba melakukan spray ke arah seorang Zuxi. Liquid juga balik lagi ke posnya setelah merevive seorang Zuxi. Yes, kalau kita lihat dari segi jumlah player itu Bigetron benar-benar unggul banget, tapi di sisi lainnya Renalre berhasil memberikan 1 knock ke arah Ryzen. Ya, kembali kali ini kita saksikan nampaknya pemain-pemain dari Aero Wolf tersisa 2 orang, dari Bigetron tersisa 4 orang, namun 1 orang harus segera diselamatkan Ryzen di sana. Genesis Dogma tersisa 2 orang lagi, Star dan juga Nichil. Itu dia, dari Bigetron Red Alliance juga terus memberikan suppressing fire ke arah tim Aero Wolf Limax. Renalre masih terus menahan peluru-peluru panasnya ke arah Bigetron Red Alliance untuk sementara waktu. Kalau misalkan kita lihat dari circle, itu masing-masing tim cukup berada di bibir circle, tapi di sisi lainnya Aero Spark berhasil mendapatkan 1 knock ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, nampaknya tadi Ryzen yang di end ya, bukan di knock tapi di Oh, di confirm. end, Dan kita confirm. melihat nampaknya Spaw bersama dengan Renalre berada di satu area yang berdekatan, berada di batu yang sama, akan coba melemparkan molotov ke arah depan mencari pemain-pemain dari Genesis Dogma Star. Namun belum terkena molotovnya, namun Star juga terhimpit oleh Blue Zone yang sudah bergerak kali ini. Yes, masih bisa menahan, tapi di sisi lainnya Aero satu benar masih bisa knockdown, bisa Last Man Standing dan that's it. Aero nggak bisa bertahan lebih jauh lagi, yang misalkan 2 tim tersisa antara Genesis Dogma dan juga Bigetron Red Alliance. Star sudah mendapatkan 5 poin kill sendirian kali ini, bahkan 6 kill didapatkan dan itu dia Star juga sudah mendapatkan sebuah M249. Mungkin akan menjadi weapon yang berbahaya untuk pemain-pemain dari Red Alliance, namun Star dilempar sebuah granat. Hati-hati, Star masih bisa bergerak, masih bisa lari ke arah depan, lari dan kali ini kita melihat nampaknya Star masih akan coba dicari oleh seorang Luxi dan itu dia Star pun dipulangkan. Winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Alliance untuk match yang terakhir. 12 poin kill total mereka kumpulkan. Yes, 12 poin kill dan ditambah poin plasma